Gua nggak ngerti apa yang lo omongin. Sementara kayak apa kek? Yang jelas gua nggak sudi lo jadi supir. Hah? Gua malu sama orang lain. Muka gua mau taruh di mana? Kapan cuma sementara ini, Bang? Sementara. Kagak pakai. Iya, Pak. Ngadep, Bos. Selamat pagi, Mbak Yanti. Pagi. Pedi ada tamu. Kayaknya nggak ada tuh, langsung aja. Makasih ya. Gimana ya? Bisa gua ketemu Om lo pagi ini? Sorry, Dul. Aku belum sempat mengatur pertemuan kau dengan omku. Wah, gila kali aku. Benar, Dul. Aku benar-benar minta maaf. Nggak apa-apa. Gua tahu lo sibuk. Jadi kapan lo bisa atur lagi? Sebentar. Gila. Sampai minggu depan jadwal omku padat sekali. Paling mungkin ya 10 hari lagi, Dul. Kau pegang saja lah itu dasi. Siapa tahu sewaktu-waktu aku dapat menggeser waktu omku. Ya, gampang lah. Nanti gua bisa ambil lagi di laci lo. Dul, bagaimana kalau untuk sementara waktu kau pegang administrasi gudang? Administrasi gudang tuh apa? Aku tentang administrasi gudang. Ya, untuk sementara lah. Nggak usah lah, aku udah enjoy dengan pekerjaan sekarang. Benar, kau sudah enjoy. Ya, gua ke bawah dulu deh. Dul, kau tenanglah. Pokoknya aku akan tetap mengusahakan agar kau secepatnya dapat bertemu dengan omku. Tenanglah. Makasih, Ed. Emangnya gua nyetor mobil opet lo, GL. Gua kayak kegagalan terang baru ya. Gua udah muka lu kayak muka oplet gua. Belagu lu. Apes banget. Mari dari pagi nih. Gerila! Iya. Naik deh. Mak. Gua balik! Ayo balik! Iya. Tunggu apa lagi? Cepat! Gila lo, mobil sebelum ini masih cari penumpang. Emang gua pindah.
saja buat beli Metro Mini. Jangan lupa beli sabun mandi ya. Iya. Sapai, mananya janji kau bayar utang sama aku? Jangan kau main-mainkanlah aku. Kau kan tahu, bisanya kau dagang ikan ini karena kau minjam duit sama aku kan? Jangan mulanya aja kau lancar membayarnya, ah. Bukannya gitu itu. Itu kan tahu dagang ikan lagi sepi. Kalau nggak kan saya nggak pernah nunggak itu. Ah, mana aku tahu itu, bah. Mau sepi kek dagangan kau, mau rame, itu bukan urusanku. Yang penting kau bayar dulu utang kau sama aku. Kau kan tahu, banyak langgananku lagi yang lain, bukan kau saja. Gara-gara kau tidak lancar membayarnya sama aku, bagaimana aku ngasihkannya sama orang lain? Maafin saya itu. Alamak, ya sudahlah. Kalau gitu, ku kasih kau tempo dalam 1 minggu ini ya. Kalau kau tidak bisa juga bayar, kau rasakanlah akibatnya nanti. Nggak mau tahu aku itu. Kalian dengar ini ya. Dia janji sama kita 1 minggu ini. Kalau dia tidak bayar juga, kau gibal sajalah dia. Ayo. Jangan lupa itu PIA. Janji kau. Lu juga sih, Dra. Kerja sewak abang lu aja. Kalau setoran kurang, jangan pakai alasan yang enggak deh. Gua bilang ketemu raksasa segala. Kagak aja lu ah. Ya, dia kagak percaya. Po, kalau saya kagak ketemu raksasa, narik seharian cuma dapat 2.000 perak. Raksasanya baik amat sih, Bang. Kemarin dikasih 5.000. Tun, di zaman sekarang yang hatinya hitam justru manusia. Udah, gua mandi. Dul, cepetan lah mandinya. Ntar kalau lagi mandi, lo biasa mandi di empang aja lo. Gua cebong. Salam. Selamat malam, Pak. Saya mau nanya, apa betul ini rupanya Dul? Betul, ada apa ya? Dulnya ada nggak, Pak? Ada. Duduk lu deh. Makasih, Pak. Dul. Ada tamu nih. Situ siapa ya? Saya temennya Dul, Pak. Temen sekolahan apa teman kerjaan? Teman kerja, Pak. Di bagian apa? Sama kayak si Dul. Supir, Pak. Supir. Emangnya kenapa, Pak? Lo mah, ada apa? Oh, itu, Dul. Malam ini kan Pak Edi mau ke Bandung. Hah? Gue disuruh tukeran mobil sama lo. Oh. Terus, udah gitu, itu mobil sekalian aja deh besok lo masukin ke bengkel ya. Ya gua ambil kunci dulu deh. Jadi si Dul cuma jadi supir. Iya, Pak. Ini mah. Oh iya. Ini kunci mobil itu. Terus mobilnya di depan tuh, apa perlu gue masukin dulu? Nggak usah deh, gampang deh. Oh gitu, makasih deh. Yuk. Saya kunci, Pak. Siapa, Bang? Temen kerjanya si Dul. Oh, teman kantornya. Temen kantornya. Lo tahu nggak Lela? Si Dul bukan kerja di kantor. Si Dul jadi supir. Hah? Jadi supir? Iya supir. Dul, Iya, Be. jadi lo cuma jadi supir. Iya, Be. Cuma buat sementara. Sementara. Apa maksud lo sementara? Begini, Be. Sekarang lowongan kerja di tempat si Edi baru adanya supir, ya daripada nganggur karena bantu dia untuk sementara. Begitu ada waktunya yang pas, ditarik jadi staf. Dul, gua nggak ngerti apa yang lo omongin. Sementara kayak apa kek? Yang jelas gua nggak sudi lo jadi supir. Hah?
Gua malu sama orang lain. Muka gua mau taruh di mana? Kapan cuma sementara ini, Bang? Sementara, kagak pakai. Dul, daripada lo jadi supir orang, lebih baik lo bawa oplet lagi lo. Biar kata tua jelek, milik kita sendiri. Biarin aja dulu, kenapa, Bang? Kalau kita mau hidup seneng kan mesti susah dulu. Kagak pakai susah-susahan. Gua udah lama jadi orang susah. Dul, lo tahu kan, Dul? Hah? Gua rela jual tanah berhektar-hektar buat sekolahin lo. Biar lo jadi orang pinter, lo kagak ngebelangsak hidup kayak gue, kayak nyak lo, kayak nenek moyang lo. Hah? Ini lo udah jadi tukang insinyur, udah pinter, masih aja mau dibudakin orang. Kalau cuma jadi supir, ngapain lo sekolah tinggi-tinggi? Ngapain gue keluarin duit banyak-banyak? Lebih baik gue pergi haji berduanya lo. Dul, gue berani tunda pergi haji berduanya lo sebab gue pengen lo jadi orang pinter, jadi orang gede, supaya hidup kita nggak susah. Dibodohin orang terus. Besok lo pulangin tuh mobil. Gue nggak suka lo jadi supir. Sabar ya. Apa kau sudah coba jelaskan kepada bapak kau? Ya, boleh coba ngejelasin sama babe gua. Tapi begitulah, lo kayak nggak tahu babe gua aja. Itu salah kau sendiri. Mengapa kau mau menerima lowongan supir? Kalau saja dulu kau mau ditempatkan di bagian administrasi, kan nggak jadi kacau begini. Ya, udahlah Ed. Ini emang salah gua. Tadinya gue pikir ya daripada gue malu-maluin lo, mendingan sementara gue jadi supir. Ya udahlah ya. Gue nunggu tawaran kerja sambil nganggur aja deh. Ya tapi kalau nanti aku ke rumah kau, aku kan jadi ndak enak sama Enyak dan bapak kau. Ya, lo cuek aja. Mereka mana tahu sih kalau gue kerja di kantor lo. Kalau begitu, Udah. Lo udah banyak bantu gue. Ya kalau gitu gue cabut dulu, Dad. mengapa kau buru-buru dulu? Kau tanda tangani dulu itu gaji kau. Bang, coba gajinya si Dul dibawa kemari. Baru 2 minggu Pak Edi kerjanya Pak Edi. Iya, dibawa kemari lah. Makasih, Pak. Oh ya, tadi pagi si Hans telepon dari Holland. Dia bilang pekerjaan yang ditawarkan untuk kau itu masih berlaku, Dul. Lu tega ngeliat gue jadi manajer ekspor import yang nggak tahu apa-apa. Bah, kau ini ndak pagi, ndak siang, ndak malam. Idealis saja. Terima sajalah kau, Dul. Apa sih susahnya mengurusi ekspor import? Aku sendiri tadinya tidak tahu menau soal personalia. Tapi aku belajar Dul. Sudahlah, kau terima saja tawaran si Han. Makasih, Dad. Gue cabut dulu ya. Bang Dol, kata Pak Edi Bang Dol insinyur ya? Ya, begitulah. Teman kuliahnya Pak Edi. Kok Bang Dol jadi supir? Sekarang udah nggak jadi supir lagi.
Oh, sudah diangkat. Ditempatkan di bagian lain. Enggak diangkat jadi apa-apa. Abang minta berhenti. Sekarang abang nganggur, insinyur yang nganggur. Selamat siang. Siang. Main layangan melulu sih lo. Pale lu bau matahari. Kata. Ini sih pakai ada kutunya segala lu mau jorok lu. Mandra pakai bantal atun. Mandra lu salahin. Merah tuh lihat tuh. Agak bunyinya. Lu kita situ kagak bisa lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sendirian nih bang? Iya, nengokin pabrik. Bang Sabeni ada? Baru aja jalan ke puskesmas. Udah. Batuk sekalian kagak berhenti berhentinya. Masuk ya? Udah deh, naikkan di sini deh, adem. Dia udah nggak ikut Kang? Lagi ngedaftar khusus komputer. Oh, Tun, gimana Gi bancang lo? Iya nanya. Lo gitu duduk sini aja deh bang. Iya. Sidul lagi kerja ya lah. Lagi mulangin mobil ke kantornya. Disuruh berhenti kerja Bang Beni. Lah, mengapa berhenti kerja? Tahu tuh Bang Beni. Pengennya sih Sidul dapat kerjaan yang enak, dudukan yang empuk. Dia kagak ngerti. Sekarang cari kerjaan susah. Jadi sekarang Sidul nganggur. Nah iya. Kalau gitu suruh ke rumah gue dong, Lela. Gue perlu banget tuh sama Sidul. Urusan kerjaan juga sih. Ayo denger, abang join sama Cina Taiwan. Iya, begitulah kira-kira. Makanya entuh gue perlu bantuannya Sidul. Sidul kan insinyur mesin. Iya deh, ntar ayah bilangin. Tun, tanya